Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Hari ini adalah pertemuan ke-7. Berarti minggu depan kita sudah masuk evaluasi tahap pertama, yaitu kita akan melakukan UTS. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang teknik penilaian non-tes, yaitu fokusnya ke penilaian sikap. Hari ini kita lanjutkan masih tentang teknik penilaian non-tes, tapi lebih ke penilaian psikomotor. Di mana nanti kita akan membahas tentang penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Adapun capaian pembelajaran kita, yaitu mahasiswa mampu memahami teknik penilaian non-tes dengan indikator ketepatan menjelaskan penggunaan penilaian kinerja, penilaian unjuk kerja dalam pembelajaran fisika, ketepatan menjelaskan penggunaan penilaian proyek dan produk dalam pembelajaran fisika, kemudian ketepatan menjelaskan penggunaan penilaian portofolio, dan ketepatan menyusun penilaian ranah psikomotor. Nah, ini sudah kita bahas sebenarnya sebelumnya minggu kemarin sudah kita bahas juga, yaitu tentang teknik penilaian non-tes, yaitu teknik penilaian non-tes ini lebih difokuskan kepada penilaian sikap dan psikomotor, dan teknik penilaian non-tes ini dapat meliputi sikap, tingkah laku, sikap sosial, ucapan riwayat hidup, dan lain-lainnya. Jadi dia lebih komprehensif dibandingkan dengan teknik penilaian tes. Kemudian hari ini kita lebih fokus ke teknik dan instrumen penilaian psikomotor, di mana teknik penilaian untuk psikomotor itu ada 4, yaitu ada unjuk kerja atau tes praktek, proyek, kemudian ada proyek, produk, dan portofolio. Dengan instrumennya semuanya itu dapat menggunakan daftar cek, dan daftar cek itu dilengkapi dengan skala penilaian dan dilengkapi dengan rubrik penskoran nantinya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dulu penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja ini merupakan penilaian dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika peserta didik melakukan sesuatu, kita amati, di mana penilaian unjuk kerja ini cocok untuk menilai penyajian atau presentasi lisan. Jadi ketika peserta didik itu diskusi, kita perhatikan, dan nanti ketika dia presentasi lisan juga kita perhatikan. Di mana pada presentasi lisan ini yang dilihat yaitu keterampilan berbicara di depan kelas, keterampilan berpidato, berdiskusi di dalam kelompoknya, itulah yang akan kita nilai. Kemudian penilaian unjuk kerja ini juga cocok untuk menilai cara siswa untuk memecahkan masalah pembelajaran dalam kelompok. Kemudian juga cocok untuk menilai partisipasi kerja dalam diskusi kelompok, dan cocok juga untuk menilai atau digunakan pada saat mengoperasikan peralatan praktikum di laboratorium. Jadi ketika diskusi dan praktek di laboratorium, jadi sangat cocok digunakan penilaian unjuk kerja. Kemudian unjuk kerja ini menuntut peserta didik melakukan keterampilan berupa aktivitas yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Ini sudah diatur nantinya di dalam KD yang keempat, yaitu tentang KD keempat itu lebih fokusnya ke keterampilan nantinya. Dan aspek yang dinilai dalam penilaian praktik itu ditulis dalam rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian itu berisi kriteria berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan pada saat mengerjakan suatu aktivitas. Jadi nanti rubrik penilaiannya itu berisi dari tahap 1 sampai tahap akhir nantinya. Dimulai dari tahap 1 misalnya mengamati, sampai nanti tahap akhirnya mempresentasikan. Nah, ini adalah contoh penilaian untuk unjuk kerja. Misalnya di sini ada namanya siapa gitu. Misalnya namanya resistor. Kemampuan dia merangkai alat gimana, kemudian kalau kemampuan dia mengamati, kemudian kemampuan dia dalam mengambil data nantinya, kemudian kemampuan dia dalam menyimpulkan, kemudian jumlah skornya berapa dan nilainya berapa. Untuk ini nanti ada rubrik penskorannya. Contohnya seperti ini. Misalnya merangkai alat. Jika rangkaian alatnya itu tidak benar, maka kita nanti berikan nilai 1 di sini. Tapi jika rangkaian alatnya itu benar,
tetapi tidak rapi atau tidak memperhatikan keselamatan kerja, maka kita beri nilai 2. Dan jika rangkaian alatnya benar, rapi, dan memperhatikan keselamatan kerja, maka kita berikan nilai 3. Begitu juga dengan pengamatan, kemudian data yang diperoleh dan kesimpulan. Jadi setiap step ini memiliki nilai sendiri. Jadi 1, 2, 3-nya tergantung rubrik penskooran ini. Inilah gunanya dari rubrik penskooran. Jadi lebih jelas yang harus kita nilai itu apa, dan yang harus kita amati itu apa, dan apa yang kita tuntut dari peserta didik itu juga lebih jelas nantinya. Kemudian ini adalah contoh penilaian diskusi. Kalau penilaian diskusi itu skornya ada 1 sampai 4 rentangnya. Di sini nanti deskripsinya bisa jadi keterangan apa yang akan kita berikan mengenai skor yang kita berikan, dan di sini nanti adalah nilainya. Ini untuk diskusi itu ada beberapa yang bisa kita nilai, bisa informasi, penggunaan fakta atau statistik, antusiasme, keaktifan, atau nanti teman-teman juga bisa tambahkan atau bisa juga nanti ditambahkan intonasi atau pemilihan kata, penjelasan, dan sebagainya. Jadi ini untuk penilaian diskusi ini dapat teman-teman variasikan lagi, nantinya disesuaikan lagi dengan apa yang ingin teman-teman nilai. Sedangkan untuk contoh rubrik penilaian diskusi, silahkan dikembangkan sendiri. Boleh bebas, misalnya informasi, teman-teman akan memberikan nilai 4 jika informasi yang diberikan jelas, tepat, dapat mudah dipahami, dan apalah, terserah teman-teman nantinya mau membuat patokannya seperti apa. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek ini yaitu penilaian terhadap suatu tugas yang mengandung penyelidikan yang harus selesai dalam waktu tertentu. Jadi misalnya seperti teman-teman melakukan tugas proyek Matfish misalnya, itu kan teman-teman disuruh menyelidiki penerapan Matfish dalam aplikasi di fisikanya. Nah itu kan nanti disuruh melakukan penyelidikan dan harus selesai dalam waktu tertentu, ada rentang waktunya. Kemudian penugasan tersebut meliputi dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyediaan data, hingga pelaporan. Dan periode waktu untuk menyelesaikan itu tergantung kompleksitas tugasnya. Misalnya dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau 1 semester. Tergantung tingkat kesusahan proyeknya bagaimana. Kemudian penilaian proyek ini dapat memberikan informasi tentang kemampuan peserta didik dalam memahami, mengaplikasikan, dan menyampaikan informasi tentang materi tertentu. Jadi ini adalah penjelasan tentang penilaian proyek. Kemudian penilaian proyek ini dapat dilakukan pada setiap langkah yang meliputi. Yang pertama, dia ada beberapa langkah penilaian proyek ini. Yang pertama itu tahap persiapan. Jadi di tahap persiapan ini kita akan menilai kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan tugas proyeknya gimana. Kemudian kemampuan memperoleh informasi awal atau data-data awal itu nanti di mana diperolehnya. Itu adalah penilaian untuk tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Jadi setelah direncanakan mau bikin tugas proyeknya apa, kemudian memperoleh informasi awalnya di mana. Nah, di tahap pelaksanaan kita akan menilai kemampuan dia bekerja dalam kelompok bagaimana, kemudian kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri bagaimana, dan kemampuan dia mengidentifikasi dan mengumpulkan informasinya seperti apa, dan kemampuan dia menganalisis permasalahannya nanti bagaimana. Setelah itu baru kita masuk tahap pelaporan. Di tahap pelaporan ini yang dinilai kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan data. Data yang dia peroleh tadi, bagaimana cara dia menganalisis dan menginterpretasikan data itu. Kemudian bagaimana juga kemampuan dia membuat laporan, dan kemampuan dia menyampaikan hasilnya bagaimana. Ini adalah 3 tahapan yang dinilai pada penilaian proyek. Contohnya bisa seperti ini. Mata pelajarannya apa, nama proyeknya apa, alokasi waktunya berapa, entah itu 1 bulan, 1 minggu, atau 1 semester, guru pembimbingnya siapa, nama siswanya siapa, NIS-nya berapa, dan kelas berapa. Contoh rubriknya, contoh format penilaiannya adalah seperti ini, yaitu perencanaan itu yang dinilai persiapan dan rumusan judulnya bagaimana. Skor 1, 2, 3, 4, sampai 5 ini nanti disesuaikan lagi dengan rubrik penskorannya. Kemudian pada tahap pelaksanaan yang dinilai sistematika penulisan, keakuratan sumber data, kuantitas sumber data, analisis data, dan penarikan kesimpulannya gimana. Dan pada tahap pelaporan yang dinilai itu performance dan presentasi atau penguasaannya bagaimana nantinya.
Ini contoh formatnya, sedangkan untuk rubrik penskorannya bisa dikembangkan lagi sendiri nanti. Kemudian kita lihat penilaian produk. Penilaian produk itu yaitu penilaian terhadap kemampuan membuat produk teknologi atau dan seni. Jadi bisa teknologi dan seni atau teknologi uh, bisa jadi teknologi atau seni gitu. Pilih salah satunya. Jadi kalau penilaian proyek kita lebih melakukan penyelidikan, kalau penilaian produk itu ada barang yang kita hasilkan nantinya. Ada produk yang kita hasilkan, itu bedanya. Kemudian hasil kerja peserta didik dapat berupa produk yang terbuat dari kain, kertas, metal, kayu plastik, keramik, hasil karya seni, seperti lukisan, gambar, patung, dan karya sastra, dan laporan hasil penelitian. Jadi penilaian produk yang dinilai itu bisa seperti itu. Kalau di fisika biasanya yang lebih sering dinilai itu bisa seperti pembuatan alat praktikum sederhana atau laporan hasil percobaan nantinya. Juga bisa, atau karya ilmiah yang teman-teman hasilkan itu juga bisa berupa produk, atau jurnal-jurnal yang teman-teman hasilkan itu juga bisa menjadi penilaian produk. Kemudian apa saja yang akan kita nilai? Yang pertama itu di tahap persiapan, yang kita nilai itu adalah kemampuan merencanakan atau mengembangkan gagasan dan mendesain produknya seperti apa. Kemudian di tahap pembuatan, yaitu kita akan menilai kemampuan menseleksi dan menggunakan bahan alat pembuatan dan teknik-teknik pembuatannya nanti, atau alat-alat yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, pada tahap penilaian atau pelaporan ini bisa juga kita dapat menilai kemampuan membuat produk sesuai dengan kegunaan atau fungsi dan keindahannya nanti bagaimana. Itulah tahap-tahap yang akan kita nilai pada penilaian produk. Ada persiapan, pembuatan, dan penilaiannya nanti atau pelaporan di sini ya. Untuk contoh penilaian produk seperti ini, ada tahap persiapan, pembuatan produk, dan penilaian produk. Untuk tahap persiapan, kemampuan merencanakan proyek yang akan dibuatnya, seperti menggali dan mengembangkan gagasan, mendesain produk dan menentukan alat dan bahan. Itu kita berikan nanti rentang skornya itu 1 sampai 10. Silakan teman kita yang menentukan sendiri mau ngasih nilai berapa. Kemudian kemampuan di tahap pembuatan produk yang akan dinilai kemampuan menyeleksi dan menggunakan bahan, kemudian kemampuan menyeleksi dan menggunakan alat-alat, dan kemampuan menyeleksi dan menggunakan teknik. Ini skornya juga 1 sampai 10. Apakah harus 1 sampai 10? Ya bebas, boleh 1 sampai 5 juga boleh. 1 sampai 3 nanti juga boleh, tergantung teman-teman mau bikin rubrik penskorannya bagaimana. Tapi kalau teman-teman bikin 1 sampai 10 biasanya ya pakai menerka-nerka atau mengira-ngira, jadi tidak jelas nantinya mau patokannya seperti apa. Jadi bagusnya boleh seperti ini boleh, tapi nanti untuk keobjektivitasannya dipertanyakan lagi. Jadi biasanya orang-orang itu lebih sering pakai 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 atau 1 sampai 3, tergantung rubrik penskoran yang teman-teman variasikan lagi nantinya dan kembangkan mau seperti apa. Kemudian pada tahap penilaian produk yang kita lihat itu yaitu kemampuan peserta didik membuat produk sesuai dengan kegunaan atau fungsinya. Jadi apakah produk yang dibuat itu sudah sesuai dengan kegunaan atau fungsinya atau tidak. Kemudian apakah produknya memenuhi kriteria keindahan atau tidak. Jadi ini contoh aja ya, contoh yang bisa kita nilai. Tapi nanti kalau nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi dengan produk yang teman-teman bikin. Jadi beda produk nanti bisa jadi beda lagi contoh penilaian produknya. Terserah kita nanti mau menilai apa. Selanjutnya penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu dilakukan dengan cara menilai kumpulan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif. Jadi semua kumpulan tugas peserta didik itu dikumpulkan dan dinilai nantinya. Dan hasil portofolio itu bisa berupa hasil penilaian praktek, produk, dan proyek yang didokumentasikan oleh guru dan peserta didik dalam bentuk portofolio dokumentasi. Jadi yang mengumpulkannya itu nanti guru dan siswa bersama-sama mengumpulkan. Baik itu hasil praktek, produk, dan proyeknya. Pokoknya semuanya, semua dari tugas-tugas dari peserta didik itu dikumpulkan dalam suatu portofolio dokumentasi nantinya. Kemudian dokumen hasil penelitian ini menggambarkan, jadi portofolio ini nanti akan menggambarkan perkembangan kompetensi keterampilan peserta didik secara keseluruhan, dan portofolio ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan kompetensi keterampilan peserta didik
atau umpan balik dalam memperbaiki proses pembelajaran. Umpan balik apa yang dapat kita berikan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan bermakna, dan dapat juga kita gunakan untuk melakukan refleksi dan perbaikan terhadap pembelajaran. Jadi dari portofolio itu dapat kita lihat apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita perbaharui nantinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian portofolio yang pertama, siswa itu harus merasa memiliki portofolio sendiri, karena nantinya yang akan mengumpulkan itu siswa dan dikoordinir oleh guru nantinya. Yang kedua, tentukan bersama hasil kerja apa saja yang akan dikumpulkan. Jadi kan banyak tuh biasanya tugas-tugas peserta didik itu atau tugas-tugas siswa itu. Nanti tentukan bersama, rundingkan bersama, bikin deal-dealan yang mau kita kumpulkan itu apa saja. Kemudian semua tugasnya itu nanti yang sudah ditentukan secara bersama itu dikumpulkan dan disimpan dalam satu map atau satu folder nantinya. Dan nanti di foldernya itu beri tanggal pembuatannya dan tentukan kriteria untuk menilai hasil kerja siswa tersebut. Kriteria penilaiannya seperti apa, itu harus jelas ya. Kemudian minta siswa untuk menilai hasil kerja mereka secara berkesinambungan. Dan bagi yang kurang, beri kesempatan untuk memperbaiki karyanya atau untuk melengkapi karyanya dan tentukan jangka waktunya berapa lama. Dan bila perlu, jadwalkan pertemuan dengan orang tua untuk membahas perkembangan si siswanya. Berikut kita lihat contoh tugas portofolio, yaitu contoh tugas portofolio fisika yang dapat kita lakukan. Yang pertama kita lihat ruang lingkupnya dulu. Misalnya kita dapat menetapkan karya portofolio yang dikumpulkan itu adalah seluruh laporan praktikum fisika kelas 10 semester 1. Jadi semua laporan fisika yang dia lakukan selama kelas 10 di semester 1 itu yang akan kita kumpulkan. Di mana setiap laporan hasil praktikum itu dikumpulkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah peserta didik melaksanakan praktikum. Dan penilaian karya portofolio itu terpilih, dan penilaian karya portofolio terpilih dilaksanakan 1 minggu sebelum ulangan akhir semester. Uraian tugas portofolionya nanti bisa seperti ini. Buatlah laporan praktikum fisika untuk seluruh kegiatan praktikum selama semester 1, di mana laporan praktikumnya itu harus meliputi persiapan, pelaksanaan, dan hasil praktik, dan diskusikanlah dengan guru untuk memilih 3 karya laporan praktikummu yang terbaik untuk dinilai. Misalnya, praktikum yang dilakukan itu ada 5, jadi nanti kita akan diskusikan dengan guru, Bu, tugas saya, laporan praktikum saya seperti ini, kira-kira 3 yang harus saya lampirkan sebagai tugas portofolio yang mana. Nah, itu nantinya akan didiskusikan dengan guru. Ini contoh ya. Nah, sedangkan rubrik penilaian portofolionya itu bisa seperti ini. Dari persiapan, di tahap persiapan skor maksimalnya itu ada 3. Skor 3 itu jika pemilihan alat dan bahannya tepat. Skor 2 itu jika pemilihan alat atau bahannya. Kalau yang 3 ini kan pemilihan alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang dipilihnya tepat. Kalau yang kedua ini pemilihan alat atau bahannya tepat. Jadi salah satunya tepat. Bisa jadi alatnya yang tepat, tapi bahannya kurang tepat, atau bisa jadi bahannya tepat, alatnya yang tidak tepat. Nah, makanya dia atau. Sedangkan diberikan nilai 1 jika pemilihan alat dan bahannya tidak tepat dua-duanya. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, skor maksimalnya itu ada 9. Skor maksimalnya ada 9, berarti ada 3 pernyataan. Dari 3 pernyataan ini skor maksimalnya itu 3, jadi 3 kali 3, 9. Misalnya di rangkaian alat, kita akan memberikan anak itu nilai 3 jika rangkaian alatnya tepat dan rapi. Kita berikan nilai 2 jika rangkaian alatnya itu tepat atau rapi. Bisa jadi rangkaian alatnya tepat tapi tidak rapi. Bisa jadi rangkaian alatnya rapi tapi tidak tepat. Nah, kita berikan nilai 1 jika tidak tepat dan tidak rapi. Begitu juga untuk langkah kerja dan waktu pelaksanaan dan keselamatan kerja dan kebersihan. Dapat teman-teman lihat sendiri. Tapi nanti ketika teman-teman membuat rubrik penilaian portofolio ini, beda praktikum nantinya kan beda lagi. Jadi teman-teman harus tuliskan spesifiknya, misalnya pemilihan alat dan bahan tepat untuk praktikum apa misalnya. Jadi biar jelas nantinya. Kan tidak bisa semua rubrik itu kalau untuk praktikum tidak bisa satu rubrik itu sama untuk semuanya, karena beda praktikum nanti beda lagi hal yang harus kita nilai.
Kemudian untuk kriteria hasil, skor maksimumnya itu ada 6. Yang kita nilai itu ada pengolahan data dan simpulannya nanti gimana. Kita kasih nilai 3 jika pengolahan datanya akurat. Kita kasih nilai 2 jika pengolahan datanya kurang akurat, dan 1 jika tidak akurat. Dan kesimpulannya juga gitu, kalau 3 berarti simpulannya tepat, 2 kurang tepat, dan 1 tidak tepat. Dan yang terakhir baru kita nilai laporannya gimana. Laporan itu skor maksimalnya 3. 3 itu jika tampilannya menarik dan bahasanya sesuai dengan kaidah. Yang kedua, tampilannya menarik atau bahasanya sesuai kaidah. Dan yang pertama, kalau kita kasih nilai 1, yaitu jika tampilannya tidak menarik dan tidak sesuai dengan kaidah. Ini adalah contoh dari rubrik penilaian portofolio praktik fisika. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.